Mau tahu kan talent mapping itu apa? Yuk kita bahas di Productive Me, Your Brainstorm Partner. Nah, setelah di video sebelumnya aku cerita tentang kenapa sih aku akhirnya mendalami yang namanya talent mapping. Di video kali ini aku akan cerita nih mengenai talent mapping itu apa itu yang namanya bakat, apa itu yang namanya kekuatan, dimana mungkin makin kesini makin banyak orang yang salah kaprah ya, karena bakat itu mungkin ada yang bilang harus bisa nyanyi, harus bisa salto, yang biasanya adalah di ajang-ajang pencarian bakat gitu. Nah, padahal setiap dari kita itu punya loh yang namanya bakat, kita punya yang namanya potensi kekuatan, dan kekuatan yang mana bisa membuat kita produktif dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita bahas di video kali ini. Jadi, Talent Mapping Assessment atau selanjutnya kita sebut TMA adalah sebuah assessment untuk mengidentifikasi bakat dan potensi kekuatan yang seseorang miliki. Nah, talent mapping ini awalnya adalah ilmu turunan dari psikologi positif yang dikembangkan oleh Gallup Organization USA. Di Indonesia sendiri dikembangkan oleh Abah Rama Royani yang telah bergeluti bidang HRD selama puluhan tahun. Nah, TMA sendiri mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi deskriptif untuk menggambarkan kepribadian kita atau yang selanjutnya kita sebut dengan domain bakat, dan juga fungsi kedua yaitu fungsi prediktif, yaitu di mana bisa mengungkapkan ragam kekuatan yang paling potensial untuk dikembangkan oleh kita, yang selanjutnya kita sebut dengan potensi kekuatan. Oke, tadi kita udah sebut yang namanya bakat dan juga ada yang namanya kekuatan. Nah, kita perlu tahu nih definisi bakat itu apa dan kekuatan itu apa. Kalau ngomongin bakat, mungkin yang terbayang adalah hal-hal yang ditunjukkan di ajang-ajang pencarian bakat ya, yang biasanya berkaitan dengan seni, olahraga, sesuatu yang spektakuler lah. Padahal bakat itu setiap dari kita punya itu. Setiap dari kita itu unik. Nah, jadi bakat itu definisinya adalah pola pikir, pola merasa, pola tindakan yang bersifat alami yang dapat digunakan untuk sesuatu yang produktif. Nah, ada beberapa kata kunci nih. Yang pertama adalah bakat itu bersifat alami atau bawaan, yang mana kita sudah punya sejak lahir. Permanen ya ini ya, kita udah punya sejak lahir. Kata kunci yang kedua yaitu perilakunya itu spontan dan bisa diamati sehari-hari, karena ini bersifat konsisten. Yang ketiga, bakat itu bersifat unik, di mana setiap dari kita itu punya kombinasi bakat yang menjadikan kita itu berbeda dengan manusia lain, seperti itu. Nah, yang keempat adalah setiap bakat ini mempunyai fungsi motif spesifik yang positif gitu, karena setiap dari kita tentunya punya peran-peran yang berbeda ya ketika hidup di dunia. Ada yang berperan sebagai A, sebagai B, tentunya kita harus menjalani hidup kita sesuai dengan peran yang kita punya. Nah, harapannya dengan mengetahui bakat, kita bisa mengoptimalkannya untuk kebermanfaatan diri sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Nah, kalau ada pertanyaan, bisa nggak sih bakat itu berubah? Jawabannya adalah nggak bisa. Tapi yang bisa berubah adalah ekspresi dorongan bakat itu. Nah, ekspresi ini akan berubah-ubah seiring dengan kita mengenal diri sendiri. Kita kan sehari-harinya menghadapi banyak masalah hidup ya, tantangan hidup. Nah, ketika kita menghadapinya, itu secara tidak langsung akan mendewasakan kita, membijakkan kita, di mana kita akhirnya bisa jadi lebih paham mengenai diri sendiri, dan itu juga mempertajam bakat alami kita. Nah, itu yang namanya bakat. Tadi kita udah ngomongin bakat sebagai sebuah sifat. Nah, bakat sebagai sifat ini menghasilkan kekuatan sebagai aktivitas. Jadi kekuatan ini adalah aktivitas-aktivitas yang terasa enjoy, terasa menyenangkan saat dilakukan, lalu juga terasa easy,
mudah ketika dilakukan, terasa excellent, yaitu berkualitas tinggi secara alami, lalu juga yang terasa earn, menghasilkan manfaat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, seperti bakat, setiap orang mempunyai potensi kekuatan kita masing-masing. Namun biasanya kita sebagai manusia lebih terattract ke hal-hal yang negatif, yang mana hal-hal yang menjadikan keterbatasan kita, yang mana bikin kita jadi mungkin insecure dengan apa yang kita tidak punyai. Nah, makanya dengan talent mapping ini harapannya kita bisa lebih fokus pada kekuatan kita, lalu keterbatasan-keterbatasan kita itu disiasati, bukan untuk di-insecurein. Nah, jadi tema ini berisikan rangkaian assessment, yaitu ada 5. Yang pertama itu adalah urutan bakat. Urutan bakat ini menampilkan 34 tema bakat, yang mana 7 bakat teratas itu adalah bakat dominan kamu. Lalu yang kedua adalah peta bakat, yaitu sebaran 34 tema bakat tadi, tapi dikelompokkan menjadi 4 domain, dan sebarannya, kuat lemahnya itu bisa menggambarkan profil produktif kamu. Lalu yang ketiga adalah potensi kekuatan, di mana itu adalah rekomendasi aktivitas yang telah dianalisis berdasarkan bakat terkuat kamu dan juga bakat kamu yang lemah. Itu ada rekomendasi aktivitas untuk kamu optimalkan. Lalu juga yang keempat adalah strength cluster map, yang mana ini berisikan aktivitas-aktivitas produktif yang bisa dilihat nih, mana aktivitas berdasarkan minat kamu maupun potensi kamu. Lalu yang kelima ada strength typology, yaitu bisa menampilkan peran-peran kuat kamu dan juga personal branding kamu. Harapannya nih, setelah kamu memahami bakat dan potensi kekuatan kamu, akhirnya muncul yang namanya self-awareness, yaitu kamu bisa menyadari bahwa kamu punya bakat dan potensi kekuatan. Lalu harapannya kamu juga bisa menumbuhkan self-acceptance, di mana kamu bisa menerima segala kelebihan dan kekurangan kamu. Perlu diingat juga bahwa kamu itu bernilai, yang mana bisa kita sebut self-worth, dan akhirnya mengantarkan kita pada yang namanya self-confidence, di mana kamu bisa menjadi percaya diri untuk memberikan kontribusi positif, baik untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan sekitar. Sekian dulu ya kenalannya dengan talent mapping assessment. Kalau kamu pengen tahu lebih lanjut, bisa banget follow di Instagram @productivimi dan juga stay tune di YouTube channel ini. See you on another episode.